Sebelum Nabi Ayub alaihissalam ini ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub pernah memberikan nazar kepada istrinya. Ya, beliau mengatakan pada istrinya bahwa dia tidak ingin ditinggalkan apapun keadaannya, walaupun apapun kayak sakit segala macam. Dan dia berjanji kepada istrinya bahwa kalau dia sampai mau gitu ya, dan benar-benar meninggalkan dirinya, Nabi Ayub alaihissalam tidak akan segan-segan memberikan hukuman, yaitu berupa 100 pukulan ya kepada istrinya tersebut. Namun hal tersebut ya istrinya yang namanya juga manusia biasa, istrinya akhirnya ya tidak mengindahkan, ya sudah terkena bisikan iblis, dia pergi meninggalkan Nabi Ayub. Diterangkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 41 sampai 44 yang menjelaskan bahwa permintaan Nabi Ayub alaihissalam ini untuk segera disembuhkan, ya sebab dari penyakitnya tersebut atau beberapa kesialan yang ditimpa oleh Nabi Ayub itu semua adalah ya ulahnya iblis. Ya akhirnya dituangkanlah dalam firman-Nya Allah ya surat Asy-Syu'ara 41 ini. Oke, jadi 41 ini insya Allah menjelaskan tentang permintaannya Nabi Ayub untuk disembuhkan. Dan kemudian di bagian ayat 42-nya ini ya dia juga menjelaskan beberapa penderitaan yang dialami. Dan juga di bagian ayat 43-nya ini menjelaskan tentang Allah mengembalikan semua yang dimiliki oleh Ayub alaihissalam ini ya dikembalikan seperti semula, seperti anak-anaknya dihidupkan kembali, bahkan ya diberikan 2 kali lipatnya gitu ya, yang awalnya kurang lebih 7 atau 14 anak sampai yang diberikan 28 anak teman-teman. Dan juga istrinya kembali gitu menurut surat Asy-Syu'ara ayat 43. Dan diterangkan juga dalam Asy-Syu'ara ayat 44 ini menjelaskan bahwa Allah memerintah kepada Ayub ini supaya untuk menghentakkan kakinya yang kurang lebih nggak jauh ya dari jaraknya itu, kakinya tuh dihentakkan ke tanah dan akhirnya mengeluarkan air ya, air yang mengalir, sehingga dari air tersebut Nabi Ayub ya mandi dan juga minum, yang membuat Nabi Ayub alaihissalam ini sembuh dari penyakitnya. Ya kurang lebih ya, mari coba kita baca ayat Asy-Syu'ara ayat 41 sampai 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana Ayyub idz nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa 'adab urkud birijlik hada muqtasalun baridu wa syarab wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab wa khudh biyadika dhiksan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Oke teman-teman dan saudaraku semuanya, ya dalam surat tersebut ya yang menjelaskan bahwa kurang lebih ya isinya itu ya tentang permintaan Nabi Ayub yang untuk segera disembuhkan, yang dia marah ya karena semua itu adalah ulahnya iblis. Dan buat teman-teman dan saudaraku semuanya, ya dari kesabarannya Nabi Ayub alaihissalam ini ya justru Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada Ayub, dan juga dengan kesabarannya itu diberikan gantinya 2 kali lipat teman-teman. Oke, jadi yang dimulai dari kalau dalam keterangan Al-Quran ya, saat menghentakkan kakinya ya ini tuh kan muncul ya air yang mengalir dari hentakan kakinya Ayub ini sebanyak 2 kali, dan itu jarak hentakan kakinya yang pertama dengan yang kedua itu ya 40 diro kurang lebih. Hentakan yang pertama itu untuk mandi teman-teman, yang untuk mandi, untuk membersihkan kulitnya Nabi Ayub yang tadinya banyak banget kan penyakit kulitnya itu. Dan yang kedua untuk minum ya, jadi setelah semua itu akhirnya Nabi Ayub itu sembuh. Dan menurut riwayat ya dalam Al-Quran ini juga surat Asy-Syu'ara
Kalau Nabi Ayub ini semuanya dikembalikan kembali ya, seperti harta, kekayaan diberikan lagi oleh Allah, terus diberikan ya seperti ternak-ternaknya, segala macam semua dilimpahkan lagi kepada Nabi Ayub, dan juga isinya dikembalikan teman-teman. Dan menurut dalam surat Al-Quran juga bahwa kalau Nabi Ayub ini anaknya ya jauh diberikan 2 kali lipatnya, yang tadinya kurang lebih 7-14 sampai sekarang udah 28, itu berdasarkan cerita riwayat ya Nabi Ayub. Oke, jadi di bagian ayat 44 ini menjelaskan kalau Nabi Ayub alaihissalam ini yang tadinya ditinggalkan oleh istrinya kembali lagi nih. Kan sebelumnya Nabi Ayub ini kan memberikan nazar ya, dia nazar bahwa kalau dia ditinggalkan oleh istrinya, dia akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Namun ya Allah berfirman ya, Allah mengingatkan kepada Ayub bahwa janganlah engkau membinasakan istrimu atau menyakiti istrimu. Ya sudahlah gitu. Dengan nazar, memang nazar itu kan janji ya, memang harus dilakukan. Namun untuk ya hal tersebut Allah memberikan kemurahan kepada Ayub, yaitu ya tapi tidak tetap dilakukan nazar tersebut, tapi tidak lebih baiknya itu meringankan ya. Kalau Allah itu ingin Ayub ini yang tadinya 100 pukulan, akhirnya diperintahkanlah menggunakan memukul itu menggunakan sebanyak 100 helai rotan gitu. Kayak kalau zaman kita sekarang itu lidi gitu ya, semacam lidi yang kecil-kecil tipis gitu, sebanyak 100, terus cukup sekali pukulan aja ke isinya. Oke teman-teman, berdasarkan kisah Nabi Ayub alaihissalam tadi ya, kita bisa mengambil atau memetik hikmahnya. Ya kita bisa terapkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ya betapa hebat dan luar biasanya Ayub ya, dalam menjalani dan kesabarannya dalam beribadah kepada Allah walaupun cobaan yang menimpannya berkali-kali ya, yang jatuh miskin, terus dimatikan anak-anaknya, ditinggalkan istrinya, ya diberikan cobaan sakit kulit yang luar biasa ya, yang kurang lebih ya 18 tahun namanya. Namun Nabi Ayub ini tetap sabar. Nah, seperti kita dalam kehidupan sehari-hari, sabar itu memang belajarnya itu setiap hari teman-teman. Nggak ada putusnya, nggak ada hentinya ya, sampai kita ya meninggal gitu teman-teman. Dan yang mana ya kalau kita selama hidup selalu diberikan cobaan atau masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Nah, namun kita kalau bisa menjadi hamba yang bersabar, ya bertawakal, bersyukur, justru Allah akan memberikan ganti yang lebih atau bahkan memberikan 2 kali lipatnya, seperti dari kisahnya Ayub ini gitu teman-teman. Dan juga teman-teman dan saudaraku, sabar itu ada 3 hal ya, seperti sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menjalani atau ya dalam cobaan gitu teman-teman. Nah, kalau dari kisah tadi ini kan ya, dia Nabi Ayub ini kan ya dapatlah 3 hal tersebut. Nah, buat teman-teman dan saudaraku, dan khususnya buat diri aku sendiri juga, ketika kita diberikan suatu cobaan ya atau suatu masalah, terkadang kita tuh rasanya tuh pengen ngeluh gitu ya, kayak nggak sanggup, merasa hidup nggak adil, merasa Allah itu udah nggak sayang lagi sama kita. Namun percayalah teman-teman, justru Allah itu ingin memberikan pahala atau meninggikan derajat kita jika kita mau bersabar ya dari cobaan yang kita terima. Dan selain itu teman-teman dan saudaraku, lewat cobaan itu tersebut juga memberikan meninggikan derajat surga kita nanti setelah ya di akhirat nanti gitu, lewat cobaan tersebut. Dari rasa sabar ya atau mencoba untuk sabar, gimana sih caranya untuk bisa sabar ya? Dengan mencari jalannya syukur. Ya, dari cerita Nabi Ayub alaihissalam tadi ini kan ya berdasarkan riwayat Al-Quran dicoba selama 18 tahun ya dalam penyakitnya atau semua hal yang menimpa Nabi Ayub. Namun sepanjang hidupnya Nabi Ayub alaihissalam ini kan banyak sekali nikmat yang dia terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa memikirkan bahwa lebih banyak mana sih nikmat sama cobaan yang kita terima. Terkadang kita tuh terlalu fokus sama cobaan atau rasa sakit yang kita terima gitu, sampai kita melupakan nikmat yang kita terima. Banyak sekali padahal nikmat-nikmat yang, contohnya nikmat yang tiada tara yang gak pernah bisa diganti dengan hal lain itu adalah
yaitu adalah nikmat sehat ya. Kadang kita lupa gitu, kita bisa melihat, kita bisa bergerak, aktivitas, masih bisa bernafas gitu ya. Itu udah termasuk sesuatu nikmat teman-teman yang luar biasa banget ya. Terus selain itu, kalau kita bisa mencari jalannya syukur ya dari nikmat-nikmat yang kita terima ya dari Allah Subhanahu wa taala, apapun cobaan yang menimpa kita tuh insya Allah ya kita jadi lebih ringan gitu. Justru akan semakin ya seperti Nabi Ayub tadi, lebih tawakal, lebih bersabar, justru lebih bersyukur bahwa Allah ingin menyentil kita, ingin mengingatkan kita, justru malah ingin meningkatkan derajat kita gitu, teman-teman dan saudaraku. Mungkin teman-teman dan saudaraku semuanya yang punya hikmah lain ya dari kisahnya Ayub ini bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin bisa request ingin cerita kisahnya Nabi apa atau sahabat-sahabat Nabi, bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Ya, oke, semoga cerita dari kisah Nabi Ayub ini bisa memberikan banyak manfaat dan barokah, dan dalam keadaan apapun kita sebagai hambanya Allah ya, umat Islam, kita bisa lebih bersabar, bisa lebih bersyukur, dan tidak mudah ya putus asa dalam menjalani berbagai cobaan dalam kehidupan. Sekian dari saya, apabila banyak salah dan kekurangannya, saya hanya manusia biasa. Mungkin dari kata-kata atau ucapan ada yang membuat teman-teman dan saudaraku yang menyinggung atau yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.